yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga saya dan ibu-ibu bisa berhadir pada kegiatan hari ini. Kemudian sholawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak yang telah berhadir pada sosialisasi pengamat KSE. Tentunya sebenarnya praktik penerapan PSE sudah dilakukan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran, hanya saja tidak diintegrasikan dalam RPP. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh guru dan murid, serta teknik mewujudkan KSE menggunakan kesadaran penuh, indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas sekolah demi tercapainya kondisi sekolah yang ideal. Baiklah ibu bapak, bahwa terdapat 5 kunci pengembangan KSE pada anak. Yang pertama, kesadaran
Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kesadaran sosial. Bagaimana hubungan antara ketidaksetaraan sosial dengan rendahnya kesadaran sosial? Ketidaksetaraan sosial dengan rendahnya sosial. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Ibu bagaimana tentang ketidaksetaraan sosial. Tentunya di dalam sekolah kita dengan latar sosial dan budaya yang berbeda-beda, baik dalam segi ekonomi, dalam segi budaya, adat, kan? Itulah di dalam kesadaran sosial ini kita adanya nilai saling menghargai antara latar belakang yang berbeda. Kita menghargai bagaimana keanekaragaman antara seluruh siswa dan guru di sekolah kita. Jadi antara satu dengan yang lain kita akan menghargainya. Yang selanjutnya tadi pertanyaannya, rendahnya kesadaran sosial. Itulah memang yang kita hadapi, masih rendahnya kesadaran sosial sehingga terjadinya bully. Maraknya sekarang terjadinya bully di antara siswa karena mereka tidak saling menghargai. Jadi adanya mengejek akan kekurangan siswa yang lain atau ada siswa-siswa yang agak aneh akan menjadi bahan bulian. Seharusnya disinilah kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran baik diri kita sendiri sebagai guru agar menghargai setiap perbedaan baik kemampuan anak-anak didik kita yang berbeda-beda, berarti sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka, kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kita sehingga mereka bisa saling menghargai di antara sesama temannya. Baiklah, dari pemaparan saya dan rekan saya Guru Fitri, yang intinya untuk kita menjelaskan suatu pemahaman yang baru ini, yang paling penting adanya kolaborasi antar kita guru untuk keberhasilan dalam penerapannya baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua, motivasi dari kita untuk melakukan perubahan. Itu merupakan suatu keberhasilan juga. Dengan tidak adanya motivasi, kita tidak akan bergerak untuk melakukan perubahan itu. Maka marilah sama-sama kita berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran KSE ini di dalam kelas sehingga terciptanya iklim sekolah yang positif dan sehat. Demikianlah sosialisasi penerapan KSE di dalam kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid. Baiklah, Ibu akan mengabsensi dulu. Siapa yang hadir pada hari ini? Ada Melita, Roeda, kenapa nggak berhadir? Oh ya, ini lagi Elsa nggak hadir. Kenapa Elsa nggak hadir? Ya, kita doakan semoga Elsa bisa sehat kembali dan bisa bergabung belajar bersama kita. Tahukah kalian dampak penggunaan gadget
bijak menggunakan media sosial generasi sukses memanfaatkan teknologi.